Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar nanti kita cobain i'rab satu-satu ya. Full kita belajar i'rab hari ini. Bu Nur Hasanah, terlebih saya mau nanya. Ya, saya. Kalau maf'ul bi itu harokatnya harus apa ya? Fathah. Terus kalau maf'ul bi bentuknya harus nakiroh, wajib nakiroh, atau boleh ma'rifah? Pokoknya ada alif lamnya. Pokoknya ada alif lamnya. Berarti nggak boleh kalau saya bilangnya akal turuzan. Kan nggak ada alif lamnya. Saya sudah makan nasi, akal turuzan. Boleh nggak? Boleh nggak? Saya nanya, malah balik nanya. Bagaimana itu konsepnya? Itu udah di luar, Ustaz. Hah? Udah di luar apa ini? Sedikit kita ngulang materi maf'ul bi ya. Kita misalkan percontohan seperti ini. Kami sudah makan nasi. Oke, makan itu apa bahasa Arabnya? Akala. Kalau akala ini domir apa? Domir. Kalau ditanya domir apa? Domir huwa. Kalau ditanya fiil apa? Baru fiil madhi. Akala ini kan domir huwa ya? Domir huwa. Kita analisis satu-satu ya. Bagi yang sudah mampu mungkin bisa langsung menerjemahkan. Tapi saya ajarkan untuk yang baru. Akala ini kan domirnya itu domir huwa. Sedangkan yang diminta adalah kami. Kami itu bahasa Arabnya apa? Nahnu. Nggak mungkin kan nahnu itu akala. Ya berarti kita ganti nahnu. Jadi akulu. Nakulu. 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 Otaknya jangan berbintang. Kita itu masih berada dalam ranah fi'il madhi. Belum belajar fi'il mudhari'. Nanti giliran saya udah masuk fi'il mudhari', masuk lagi ke madhi. Gitu ya. Oke, berarti kalau huwa akala nahnu akal. Nah, panjang pendek? Panjang ya. Akalna. Boleh bentuknya seperti ini. Ya, perhatikan. Boleh juga seperti ini. Terlebih Bu Nur Hasanah. Saya tekankan ke Bu Nur Hasanah. Nih. Boleh bentuknya yang atas, boleh bentuknya yang bawah. Jadi kesimpulannya, maf'ul bih itu dia boleh bentuknya nakiroh dan boleh bentuknya ma'rifah. Ya, boleh dua-duanya Bu Nur Hasanah. Terus kapan kita pakai alif lam dan pakai nakiroh? Bebas, freedom. Tergantung ibu sendiri. Kalau ibu pengennya, saya nggak suka nih sama ma'rifah, pakai aja dah nakiroh. Boleh. Karena dia nggak punya alasan atau syarat-syarat tertentu. Kapan dia harus nakiroh, kapan dia nggak harus kayak gitu ya. Nah, terus, tapi yang harus ibu tekankan Bu Nur Hasanah, kalau mau pakai bentuk yang nakiroh, harus pakai tanwin. Dan setelahnya diberikan alif. Kecuali kalau huruf terakhirnya tamar butoh. Misalkan madrasatan. Saya rasa udah paham banget nih Bu Nur Hasanah. Madrasatan nggak mungkin kita nulisnya seperti ini ya. Nah, khusus untuk tamar butoh itu nggak usah pakai alif belakangnya. Tapi kalau semua huruf hijaiyah wajib dipakein alif setelahnya. Paham Bu Nur? Berarti kalau nakiro itu pakai alif lam. Enggak. Ayo. Makin saya goreng nih. Kalau nakiro yang mana? Nah, berarti kalau nakiro harus kafah, harus sempurna. Kalau emang dia pengen pakainya nakiro, berarti harus disertakan tanwin. Jangan kita bilang akal tuh ruza. Jangan. Ya kalau kita akal tuh ruza ya, pakai aja lah alif lam kalau kayak gitu. Saya lupa nakiro itu apa. Oh iya. Nakiro itu adalah tidak ada alif lam, namun disertai tanwin. Ya.
Ini penekanannya itu nakiro. Kalau ma'rifah itu kebalikannya. Ada alif lam, tidak boleh dikasih tanwin. Ini juga penyakitnya kelas ini nih. Penyakit. Kadang kalau kita bilang al-masjidu, masih ada yang bilang al-masjidun. Alif lam itu tidak pernah bisa menyatu dengan tanwin. Jadi kalau ada alif lam, tanwin menghilang. Kalau ada tanwin, alif lam menghilang. Jadi kedua aspek itu tidak bisa digabungkan menjadi satu. Tidak bisa ya. Jadi ingat, kalau ada isim ma'rifah berarti harus diingat ada alif lam. Kalau nakiro berarti ada tanwin. Ya. Yang seringnya di sini itu kita semua kadang tertukarnya itu sering banget menggunakan nakiro tapi nggak kafah, nggak sempurna. Akal tuh ruzza, cuman bilangnya ruzza doang. Harusnya akal tuh ruzan. Kalau emang mau ruzza doang tambahkan alif lam. Ar-ruzza. Ya, paham? Mafhum? Oke, sekarang kita latihan untuk i'rab. Semuanya saya minta apa yang saya tulis langsung ditulis. Ya, langsung ditulis. Nanti setelah ditulis semua baru saya ini jelaskan. Bertanya Bapak, maksudnya i'rab itu apa? I'rab itu apa? Maksudnya i'rab itu apa? Coba teman-teman jawab. Apa itu i'rab? Bukan urab. Terurab lagi. Hah? Apa? Saya nggak mau jawab dulu. I'rab itu apa? I'rab. Apaan i'rab? Jawab dulu. Apa? Mentafsirkan, Masya Allah. Tafsir. Apa? I'rab itu? Menjelaskan ya. Menjelaskan. Lanjutin. Penjelasan kedudukan Menjelaskan kedudukan katanya tersebut. Kata kerja tersebut. kata kerja doang apa? Bukan sih semua kata ya. Semua kata. Jadi gimana dong? Lupa sih secara detailnya. Bener, padahal lu dikit lagi. Menjelaskan kedudukan pada setiap kata dalam kalimat. Gitu ya. Jadi i'rab itu menjelaskan kedudukan kata dalam setiap kalimat. Jadi setiap kalimat, mau kalimatnya ada 3 kata, ada 4 kata, ada 5 kata, ada 10 kata, kita satu-satu tuh kita pretelin. Oh, ini kedudukannya ini. Oh, ini kedudukannya fa'il. Yang kita baru tahu kan cuma sekelas itu ya. Oh, ini fa'il. Oh, ini maf'ul. Oh, ini mubtada. Oh, ini khabar. Tapi kita belum menjelaskan secara rinci. Kenapa dia disebut mubtada? Tanda mubtadanya apa? Kenapa begini? Mabni atau mu'rab? Dan lain-lain. Ya, itu penjelasan. Ya. Kelas? I'rab itu tulisannya Tanda seru. I'rab. Ya betul sih tulisan ini. Kita ya, alhamdulillah. Ya, kelas. Bisa dihapus ya? Silahkan langsung dicatat. Ini saya tuliskan dulu i'rabnya. Langsung dicatat. Mau yang panjang atau mau yang singkat? Singkat aja dulu ya. Sebentar. Bertahap. Bertahap atau bertahan? Bertahan.
Kelas? Maf'ulun bih. Kalau itu dibaca maf'ulun gitu kan kalau di tas. Maf'ulun bih atau orang-orang pada bilangnya maf'ul bih aja cukup. Atau kita jadiin ini aja deh depannya. Pakai macam-macam boleh kok. Ada yang pakainya fi'lun madhi, ada yang al-fi'lu al-madhi, boleh juga. Boleh, silakan kalau yang udah. Boleh fi'lun madhi, al-fi'lul madhi, boleh. Mau fi'lun atau al-fi'lu? Fi'lun, boleh. Fi'lul madhi, al-fi'lul madhi. Mabniun 'alal fathi. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Tulisnya kalau bisa yang rapi ya, biar nggak uncung-uncung. Jadi maksudnya mabni itu di situ apa ya? Nanti tak jelasin. Jadi sebenarnya bikin penjelasan seperti ini lebih ke tujuannya apa ya? Tujuannya itu biar kita tahu asal muasalnya. Kenapa akala itu sifatnya mabni? Kenapa nggak seperti yakulu? Kalau yakulu kan dia mu'rob, dia bisa berubah, ya nggak harus yakulu, dia bisa menjadi yakula.
Bahkan dia bisa menjadi yakul. Sedangkan akala dia permanen, akan selamanya dia seperti itu. Dia fi'il madhi itu nggak bisa nerima harful nasbin atau harful jazmin. Karena sifat dia yang mabni, dia nggak akan pernah bisa berubah. Akala ya wes akala aja. Nah, i'rab ini tujuannya untuk tahu juga lebih detail mabninya emang dengan apa. Kayak gitu. Terus kan kalau kita cuma bilang akala, orang bakal berpikirnya itu hanya sekedar fi'il madhi. Padahal di dalam akala ini ada fa'ilnya. Di mana fa'ilnya memang kagak kelihatan, makanya dinamain domirun mustatirun. Baru dibilang takdiruhu huwa. Kenapa? Karena akala cuma miliknya huwa. Nggak mungkin akala itu miliknya nahnu. Nggak mungkin akala itu miliknya hiya. Nggak mungkin akala itu miliknya ana dan lain sebagainya. Makanya dijelaskan takdiruhu huwa, aslinya ada kata huwanya, akala huwa gitu misalkan. Tapi kan nggak perlu ya. Ustazah, bedanya alal fathi sama bil fathati yang satu. Boleh. Sama-sama aja. Tapi kalau dalam konteks yang saya bikin ini cocoknya mabniun alal fathi. Kalau bil fathah boleh juga tapi dengan konteks kalimat yang lain. Gitu. Sama aja, bil fathah, alal fathah itu sama-sama artinya dengan, bukan ala itu atas, di atas. Makanya itu pentingnya kita mengartikan bahasa Arab tidak boleh satu per satu. Bukan nggak boleh sih, kurang tepat kalau kita mengartikannya satu-satu. Kalau kita mengartikan satu-satu, alal fathi di atas fathah. Artinya kan, harusnya mabniun itu artinya dia mengisyaratkan bahwa akala ini fi'il madhi loh. Dia sifatnya itu tetap. Tetapnya dengan apa? Dengan fathah gitu. Wal fa'il Ada bedanya. apa? Ada bedanya sebenarnya. Apanya? Kalau ala itu kesannya tuh lebih kayak udah nggak bisa diganggu gugat. Iya. Kayak udah tetap gitu. Iya. Nggak bakal berubah. Bisa, cuman memang ya kalau mau kita pakai bil fathah itu juga nggak salah. Ya, bil fathah juga bisa. Ada orang yang pakai mabniun bil fathah, bisa. Mabniun alal fathi juga bisa. Gitu. Jadi apa-apa ya. Ini versi saya i'rabnya yang saya rujuk dari beberapa para alim ulama yang melafalkan seperti ini. Ada juga, jadi nggak apa ya, kita itu ketika meng'irab tidak sama ketika kita membaca Al-Quran gitu. Kalau membaca Al-Quran ya mau dia pakai toriko siapa kek. Misalkan kita pakai toriko Imam Hafs. Dengan yang satunya lagi kita pakai toriko Thaibatun Nashr. Sama nggak? Sama nggak? Yang kita baca sama-sama aja. Cuman memang ada beberapa kaidah yang berbeda ya. Nah, kalau dalam kaidah nahwu, terlebih dalam kaidah i'rab, variasi i'rab itu banyak banget. Banyak banget. Ada yang versi paling ringkes sampai versi paling Detail. Masya Allah, sekutu aja tuh dipersoalkan. Ada yang kayak gitu. Itu apa dalam artian kita melirik gini aja itu terdetek sama dia. Oh, ini begini i'rabnya. Ada yang versinya itu modern. Kalau versi modern ya udah simpel-simpel aja gitu. Kalau yang yang ahli-ahli ulama yang fasohahnya memang paknya atau ahlinya dalam bidang nahwu, dia tuh sampai pretelin banget. Ini kenapa akala, kenapa begini, ini kenapa begini, dalamnya begini. Ini alif lam, alif lamnya dijelasin ini bagaimana, ini tetap gitu. Kenapa ini alif lam di situ ada syiddah? Kenapa enggak al-ruzza? Itu tuh detailnya seperti itu. Gitu ya kalau i'rab. Kalau kita pakai versi yang ringkas dulu, nanti kalau misalkan semuanya udah versi yang ringkas, kita akan masuk menyelami versi yang paling dalam. Versi yang paling lengkap sampai mata kita aja juga pening sendiri. Karena saking detailnya setiap huruf itu terucapkan, terlafalkan, terbayankan gitu ya. Bismillah. Kita coba iya. Kalau di situ kan alal fathi. Itu karena depannya kan surat hujan itu pengaruh nggak alal fathinya. Itu mesin mabani alal fathi. Oh, kenapa ini enggak alal fathah? Iya. Lalu Satu lagi di sana ada yang satu lagi mabani bil fathah. pi. Tetap juga
juga. Karena kan ada harfu jar. Mau dimanapun harfu jar itu berlaku kecuali pada kata Fir'aun. Oh, iya baik. Isim alam. Isim alam kalau misalkan dia misalnya ya contohnya ada harfu jar sebelumnya misalkan ya. Kedudukan dia sebagai kasrodah misalkan ya. Pernah kita mendengar kata Fir'auni? Pernah nggak? Pernah nggak? Terlebih nanti lihat di dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat kalau nggak salah. Itu ada Fir'aun, terus sebelumnya itu ada harfu jar. Nah itu disebutnya Fir'auna, bukan Fir'auni. Kenapa? Kenapa urusannya dengan nama orang? Dia tergolong isim alam yang ghair munsorif. Dia tidak bisa menerima tanwin. Dan tanda i'robnya jangan kita pukul rata. Semuanya itu harus dengan kasroh. Tidak. Tapi tanda majrurnya dia itu memang dengan fathah. Alamatnya isim ghair munsorif, mansub atau majrurnya itu dengan fathah. Makanya kita nggak pernah ketemu namanya Fir'auni. Pasti kalau nggak Fir'aunu, ya Fir'auna. Kayak gitu. Itu ya, kalau dalam kajian Al-Qurannya seperti itu. Jadi, yang di atas kenapa fathah, yang di bawah kenapa fathah? fathati. Oke. Kenapa yang satu alal fathi, yang kedua mansubun bil fathah? Ya memang sandingannya seperti itu. Kalau kita pakai ala, ya fathi, kasri, domi. Tapi kalau pakai harfunya yang bi, ya pakainya fathati, domati, kasroti. Ada bil fathi gitu. Kurang pas. Karena kenapa seperti itu? Ya memang karena masyhurnya kalau orang pakai ala ya nggak ada. Ya bukan nggak ada sih, jarang. Nggak ada. Tidak ada hubungannya seperti itu. Dia hanya inian aja. Kecocokan, kesinkronan kalimat gitu ya. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke akala. Akala itu adalah bentuk fi'il madhi. Tahu dari mana dia fi'il madhi? Kenapa nggak dikategorisasikan sebagai fi'il mudhari? Kan dia diawali dengan hamzah. Ada kok harfu mudharaah yang depannya hamzah? Ada gak? Ada. Ajlisu depannya hamzah. Kalau misalkan kita kategorikan sebagai dia tidak diawali dengan harfu mudharaah, ini harfu mudharaah. Hamzah. Kan harfu mudharaah itu apa? Ana itu. Hamzah, nun, iya sama ta. Anita bisa, ana itu bisa. Itu kan juga hamzah. Gimana dong? Tahu kita kalau itu termasuk fi'il mudhari. Fi'il madhi, kenapa itu bukan fi'il mudhari? Kenapa? Kenapa? Harusnya bisa-bisa aja dong. Ajlisu, aftahu, kan depannya hamzah juga. Kenapa akala? Belum ada tambahan. Kan ajlisu juga belum ada tambahan. Belakangnya kagak ada, dia cuma ada di depannya doang, hamzah. Dasarnya. Iya, betul. Kata Bumin. Karena memang pada hakikatnya fathah semua. Aslinya fi'il mudhari marfu bil masa marfu bin nasab? Marfu. Marfu bil dhamma jadi keder. Nah, jangan kita bilang lagi berarti fi'il mudhari semua marfu dengan dhammah ya? Enggak. Kalau kita bilang huwa yajlisu, huma yajlisani, dia tetap marfu, tapi bukan marfu dengan dhammah, tapi marfu dengan kasroh. Marfu dengan tubutun nun. Tubutun nun. Tubut apa tubut? Disandangkan dengan nun. Jadi dia marfu'nya dengan nun. Apa bedanya marfu dengan doma dengan tubut nun? Kalau marfu dengan doma berarti dia i'rabnya bil harokah. Kalau
subutin nun, berarti dia i'rabnya bil huruf. Nun kan huruf. Kalau domah harokat. Gitu ya. Jadi nggak bisa kita pukul rata tuh di fi'il mudhari. Nanti kita akan belajar variasi marfu itu. Masya Allah tabarakallah. Banyak sekali. Dan tidak hanya bisa kita putuskan bahwa marfu itu selamanya dengan doma. Bisa dengan subutun nun. Bisa dengan apa lagi? Bisa dengan alif. Bisa nggak? Bisa nggak dengan alif? Bisa nggak dengan alif? Bisa. Bisa dengan yang lain-lainnya. Gitu ya. Kita balik lagi. Jadi keterangannya kenapa dia dinamakan fi'il madhi ya karena memang dia secara zahir terlihat fathah semua. Itu kan salah satu tanda dari fi'il madhi. Walaupun nggak semua fi'il madhi bentuknya kayak gini ya. Walaupun nggak semua fi'il madhi seperti ini. Tapi kan yang baru kita pelajari memang fi'il madhi yang isinya 3 huruf dan semuanya harokatnya fathah. Ya, paham? Sekarang kita lanjutin. Kenapa urusannya dengan mabni? Emang fi'il madhi itu bisa mu'rab? Kalau saya bilang ajlisu, saya sedang duduk. Kalau ajlisu saya bisa rubah nggak jadi ajlisa? Bisa. Ajlisu ketika saya pengen bilang ajlisa bisa. Uridu an ajlisa. Bisa. Adaannya iya. Bisa berarti kan? Bisa kan? Terus kalau saya bilang lam ajlis. Bisa nggak? Lam ajlis bisa nggak? Bisa. Karena ada harfu jazminnya. Bisa, tapi kalau fi'il madhi tidak bisa. Kenapa dia nggak bisa ya? Karena sifatnya dia adalah mabni. Mabni itu artinya tetap. Dia tidak akan pernah berubah. Ya memang wujudnya udah begini ya, always begini aja. Gitu ya. Terus kalau kita belum belajar, kita akan bilang mana fa'ilnya? Katanya kan kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'il itu adalah sebuah kewajiban, bukan sunnah. Kalau maf'ul bi memang sunnah. Karena ada beberapa fi'il yang tidak menerima maf'ul bi juga sudah menjadi jumlah mufidah. Tapi kalau fa'il itu tidak bisa. Dia wajib. Ada fi'il pasti ada fa'il. Logikanya kalau ada kerjaan pasti ada yang ngerjain. Mungkin nggak? Menyapu. Kagak ada orang yang ngerjain nyapu. Kan nggak mungkin. Hantu aja itu wujud. Kan? Nah, wujud walaupun ghairu zahir yang nggak bisa kita lihat, tapi kan ada yang ngerjain. Gitu. Walaupun dia goib misalkan. Maaf ya, hantu. Gitu ya. Nah, berarti sampai lagi kalau pekerjaan-pekerjaan yang jelas, ya pasti ada orang yang ngerjainnya. Makanya tetap ada fa'ilnya. Permasalahannya di sini kagak ada yang nampak apapun yang menandakan bahwa mana fa'ilnya. Makanya kita paparin wal fa'ilu domirun mustatir. Dia memang punya fa'il tapi nggak nampak, tersembunyi. Takdiruhu yang mana fa'il aslinya adalah huwa. Nggak mungkin kalau kita bilang akala fa'ilnya nahnu. Nggak mungkin. Kecuali dulu bilang akalna. Beda lagi tapi bukan mustatir ya. Titik. Gitu ya. Nah, arruza. Selanjutnya kita fokus ke arruza. Katanya isim itu selalu marfu. Aslinya dia marfu. Ngapa dia tiba-tiba menjadi fathah? Karena strukturnya sebagai maf'ul bi. Emang maf'ul bi itu wajib mansub? Wajib gak? Wajib. Karena fi'il maf'ul bi itu dinamakan sebagai ismun mansub. Makanya dia wajib fathah. Wajib mansub, wajib fathah. Gitu ya. Berarti arruza maf'ul bi mansubun bil fathah. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita i'rab, kita waqaf-waqafin tuh boleh. Nggak harus semuanya detail. Maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Jarang orang yang bilang seperti itu. Orang tuh pasti akan enteng. Maf'ul bi mansub bil fathah. Banyak yang di waqaf-waqafin. Maf'ul bi mansub bil fathah. Ada yang bilang kayak gitu semuanya. Boleh. Kecuali nanti kalau kita pengen mendeteksi harokat-harokatnya apa, baru kita lengkapkan proses harokatnya. Gitu ya. Misalkan dalam
penulisan karena terbiasa misalkan Mm-mm. bisa maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Fathahnya itu nanti ketika nulis itu nggak sadar dan fathahnya masih dikasih sukun itu boleh nggak? Nggak boleh. Seperti ini. Di atasnya kasih sukun. Gini. Ya. Gini. Ini yang salah. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Secara apa namanya? Kalau emang mau ya udah begini aja. Jangan dikasih sukun. Nanti kalau dikasih sukun pasti orang akan bertanya, emang isim itu boleh nerima jazm? Boleh gak? Kenapa nggak boleh? Kenapa? Kenapa? Emang boleh kita tiba-tiba bilang madrasah? Nama ada madrasah? Sekolah, masjid. Boleh nggak kita aslinya kalau mengucapkan maksudnya menuliskan ya, menuliskan masjid itu dengan seperti ini nih, perhatikan. Masjid. Kalau secara baca boleh. Nih misalkan kita masjid nih, mau kita bilang masjid, boleh. Tapi jangan dalam tulisan. Kalau dalam tulisan pasti orang akan berpikir berarti isim itu boleh ya sukun. Padahal jazm itu miliknya fi'il. Gitu ya. Mafhum? Kalau fi'il itu bisanya menerima apa aja selain marfu? Kalau isim itu kan marfu, mansub, majrur. Kalau fi'il? Kenapa begitu? Kalau fi'il marfu, mansub, majzum, dia nggak bisa menerima, tidak bisa menerima kasroh. Maaf. Tapi jarang sih. Setelah harfu jar biasanya pasti isim. Pasti. Nggak mungkin setelah harfu jar itu fi'il. Kalau isim itu bisa menerimanya marfu, mansub, majrur. Ya, sedangkan fi'il itu bisanya menerima marfu, terus mansub, terus majzum ke atas ya. Nah, ya kuncinya. Marfu, mansub, majrur. Kalau fi'il marfu, mansub, majzum. Sama-sama 3. Mansub short ya. Pakai short, iya. Kelas lama. Beda di majrur sama majzum. Iya, betul. Bedanya di belakangnya doang nih. Kalau majrur hanya bisa diterima oleh isim. Isim marfu, mansub, Fi'il itu marfu, mansub, majzum. Kalau isim marfu, mansub, majrur. Marfu itu fathah ya? Mah? Marfu doma. Marfu doma, mansub, majrur, majzum, sukun. Ya. Kelas? Tak dulu belum. Ya. Kalau jazm itu maksudnya Sama, jazm, majzum sama. Nasab, mansub sama, rofa, marfu sama. Sarwakil. marfu, mansub, Majrur. Kalau fi'il marfu, mansub, majzum. salah saya. jazm Ini Majrur nih, majrur. Majrur.
Kelihatan kagak begitu? Marfu itu persamanya rofa ya. Rofa, mansub, nasub, majrur, jar. Majrur jar. Heeh. Rofa, Rofa itu rofa, persamaannya marfu. Marfu itu rofa. rofa. Namanya ya. Kalau mansub, nasab, nasbin, nasbin, raf'un, raf'in. Jarin, majrur itu jarin. Ini yang suka lu dia. Kalau majzum, jazmin. Marfu, mansub, majrur. Kalau fi'il majzum, marfu, mansub, majzum. Fi'il. Jarin. Fi'il. 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 Marfu, mansub, majzum. Oh, Masuk itu sama bahasa Jazm. Jazm, jazmin. Harfu jazmin. Jadi dia nggak masuk tadi nggak usah dikasih tahu. iya, Om Ide itu dia bilangnya masuk, tapi tidak masuk. Apa? Banyak itu, Amali, itu Satwa Santi, ya. Mana ada berisi mansub, isim marfu, Mansub, majrur. majrur. Marfu itu Fi'il itu. dengan rofa. Terus mansub, Nasab, nasbin. nasab, Nasbin. Nasbin. Jasmin. Terus atau masbin. bukan, iya, nasab boleh, nasbin boleh bilangnya. Majrur jarin. Masbin. Nah, Majzum, majrur itu majrur kan? Jarin. 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 Marfu tadi ya. Fi'il, Tinggal bedain yang ini aja nih. Ini kan nama ini udah sama tuh. Berarti ini majzum, jazmin. majzum, Jazmin. Ya, majzum. jazmin. Majzum kan Ibu udah bilang majzum, ngapain ditulis majzum lagi? Jazmin. Iya, marfu rofa. Jazmin. Jim zai mim. Kelas? Kelas? Seandainya saya rubah bukan akala lagi, tapi menjadi apa ya? Qoro'ah. Qoro'ah al-Qur'ana. Silakan i'rab. Qoro'ah fi'il madhi mabniun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Cakep banget udah. Tinggal baca. Al-Qur'ana mansubun bil fathah. Satu lagi ya, akala pasangannya akalat. Ya, akala sama akalat sama-sama dhamir mustatir kan? Iya, satu lagi ya. Saya tahu otaknya udah puyeng nih. Habis ini nih. Satu lagi nih. Nanti tinggal kalau mustatirnya udah berarti tinggal mutasil. Mutasil kan paling banyak. Antar besok kita baru pretelin yang mutasil. Saya izin memberikan PR minggu ini ya. PR. Enggak apa-apa. Kan ada ini. Kan ada kemana ya, ke Mekah? Iya beneran. Iya. Terhura. Iya. Ih. Kok tiba-tiba banget sih? Ya Allah. Sampai
PHJ 9 hari doang. Ya Allah, 9 hari berharga betul. Ya Allah. Titipin ya salam. Ya, titipin salam. Kali ketemu Syekh gitu. Yang muda-muda ya bohong. Astagfirullahaladzim. Pikirannya. Ya, langsung ditulis ya. Saya ingin nomor telepon utama. Iya. Sama saya mudah-mudahan. Aduh, langsung gemeter. Iya. Astagfirullah, ntar dibawa ke Arab. Nggak apa-apa. Cita-cita, ya kan? Katanya mau kuliah di sana. Iya, aduh. Terhura. Iya, senang. Aduh. Langsung ditulis ya. Bismillah. Belajar nggak diharokatin ya. Apa itu Ustazah bawahnya akalan? Hah? Bawahnya akalan ada dua. Wata alamatut taknis. Ntar dikasih tahu. Masih harokat dulu Ustazah yang nomor kedua. Nih, yang ini yang baru soalnya. Yang lebihnya enggak ya? Wata'u alamatut ta'nis. Yang mandiri apa ikut travel Pak Haris? Ikut travel. Oh, Pakai ini saya pakai Hamdan Tour. Yang ininya brand ambassador-nya Ruben Onsu. Oh, Ruben Onsu berapa lagi hari ini? siapa? oh iya, Masya Allah. Berapa lagi? Ya. Ruben itu yang baru ini kan ya? Yang baru Islam. Ruben? Oh iya. Temannya Olga dulu. Iya. Masya Allah ya, alhamdulillah. Murah, cuma murah sih relatif ya. Cuman kalau dari yang lain termasuk murah. Berapa? Di harga 24. Oh murah ya? Hotelnya 400 meter. Jadi kalau jalan kaki cuma 7 menit. Oh, gimana hotelnya? Di Ajian. Ajian. Ajian tuh banyak orang Indonesia biasa di Banyak Ajian. ajian makarin di situ. Saya Ajian apa ya lupa. Terus pasti Biasanya berapa? Biasanya berapa, Pak?
Kalau sekarang 30-an ya? kalau yang lumayan itu biasanya 30-an. 30-an. Karena biasanya ini dengan fasilitasnya. Ah. Kalau saya fasilitas yang standar. Ah. Pesawatnya juga pakai transit kan. Oh, Kalau yang 30 biasanya langsung Oh, ini transit Doha. apa? Transitnya ke Doha. Iya, Doha. Pakai Qatar. Qatar dari. udah hafal banget ya, Bu. Ya Allah. Udah kayak kebayoran. Kegandangnya juga apa? Udah kayak kereta transit di Manggarai gitu. Apa ya? Oh ya Allah, Masya Allah. Kalau Luar kanan, biasa. Iya, iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah kayak kebayoran, ya. Ya Allah, banyak banget, Bu. Sering banget ya. Iya, kalau kangen jalan saja. Masya Allah. Udah kayak kangen ke Taman Safari. Terhura. Udah kayak jalan-jalan ke Mekarsari. Itu ini Sasa. Ini mohon maaf ya sampai saat ini. Saya juga dulu yang tipenya kalau beranggapan umroh itu cukup sekali, haji itu cukup sekali. Karena mahal, mendingan uangnya buat yang lain. Tapi ternyata panggilan Allah itu nggak bisa. Iya, betul. Jadi, Saya malah lebih ekstrim lagi. Ngapain umroh? Gitu. Sekali umroh. Iya, Haji ini sekali umroh kebagian. Masya Allah. Tadinya, Iya, jadi bukan karena banyak duit. iya benar-benar. Tapi tergantung dipanggilnya ya, Sama ini di sininya. mindset. Benar-benar. Insya Allah. Semoga nular ya kita yang belum. Ada yang belum? kemarin Kita bareng. masih Pak Johar ada yang itu diundi. Oh iya, iya. Masuk apa undiannya ya? Kali keluar. Tanggal 13 Desember. Masya Allah. Itu fa'ilun benar ya Ustaz? Fa'ilun. Wal fa'ilu kurang titik domirun. Enggak yang fa'ilun madi itu benar ya fa'ilun. Fa'ilun Enggak, saya nulis apa? fi'alun maldi. Oh, fi'ilun. Kalau fa'il yang ini. Oh iya, fi'ilun. Orang kampung baru aja ada, Akia itu saja yang menang. Oh iya, Iya dari sini. udah di sini. Insya Allah. Gila lah tuh yang menang tuh yang benar-benar kepengen, terus dia udah nabung tukang jahit. Kalau orang kampung baru itu tukang jahit, nabung, terus dibohongin sama itu. Allahu Akbar. Dibohongin. Oh, ada ya yang kayak gitu? Dia nangis ya Allah. Banyak yang gitu di situ. Banyak yang kayak gitu ya? Tanya aja kita Oh, haji. Yang haji. Yes. yang haji beberapa. Oh, yang umroh ya Allah Gusti. Ya, kelas. Sudah? Nah, kenapa saya cantumin akala? Selain akala itu ada akalat juga, karena kan akala dengan akalat itu punya kesamaan ya. Dia sama-sama unsur fa'ilnya itu adalah domirun mustatir. Nah, di sini akalat fi'il madhi mabniun ala fathi. Karena kita ngambil dari sini ya. Nih. Al fathi. Nah, makanya tak di sini dikasih keterangan wa ta'u alamatut ta'nits. Baru ketahuannya di sini, dan tak sakin yang di sini nih sebagai alamat ta'nits. Ya, tanda bahwa tak di sini adalah taklil muannats gitu ya. Baru menandakan, nah dengan adanya penjelasan bahwa wa ta'u alamatut ta'nits di sini menegaskan bahwa tak di sini itu bukan domir mutasil yang nempel pada fi'il madhi, tapi ini memang aslinya seperti ini. Dan tak ini, kenapa ada tak ini setelah kata akala? Untuk menandakan alamatut ta'nits gitu ya. Ditambahin sedikit, jangan wa ta'u doang, wa ta'us sakin. Sakin itu artinya sukun. Nah, jadi jangan cuma wata'u doang. Kalau wata'u doang nanti buat akalata. Buat akalata. Nanti kalau tak di sini baru kita bilang wata'u alamatut ta'nits. Kalau di sini wata'us sakin
alamatut ta'nits. Ya, dia alamat ta'nits. Yang tambahannya mana Ustaz? Nih, wa ta'us sakin. Wa ta'us sakin. Tak sukun. Sakin itu artinya sukun. Kemarin kita belajar 2 huruf yang sukun. Apa? Katanya dulu karena kan memang nggak fokus lagi nggak mau. Oh iya benar-benar. Apa? 2 huruf yang sukun. Nun dan waw dan nun. Itu yang itu. Apa bahasa Arabnya 2 huruf yang sukun? Di kelas kita udah pernah belajar. Iya, benar juga sih. Ada kata lain selain itu? Iltiko sakinain. Nah, sakinain itu kan 2 huruf yang sukun. Kalau ini pakainya sakin, bukan sakinain. Karena yang sukun hanya 1, yaitu ta. Tapi kalau sakinain itu 2 huruf yang sukun. Masih ingat kagak tuh? Iya, ini. Pernah dengar tapi lupa. Itu namanya kalau di kelas itu. Takholus. Takholus bil hadsbi. Bisa sama, namanya istilah itu banyak. Ya sama kayak rofa. Rofa itu ada yang bilang rofa, ada yang bilang marfu, alal fathi, ada yang bilang bil fathah, bla 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 segala macam, itu namanya istilah. Tapi yang dimaksud sama aja gitu. Istilah itu boleh beda karena ya setiap cetakan kan banyak ya. Gitu. 2 huruf yang sukun itu sakinain. Sakinain. Kenapa sakinain? Kenapa bukan sakinin? Iya, kenapa bukannya sakinin, tapi bukannya sakinin, tapi sakinain. Kenapa nain bukan nin? Itu menandakan bahwa isim tersebut adalah bentuk dari musanna, yang mana bentuknya bentuk iltiqa'us sakinain. Sakinain ini kan termasuk kedudukannya sebagai mudhaf ilaih, ya kan? Berarti mudhaf ilaih itu wajib majrur. Majrurnya dengan apa? Bukan dengan kasroh, tapi dengan ya sukun. Gitu. Kan yang kita tahu mudhaf ilaih dengan kasroh jelas tuh. Qalabul ustadi, gitu kan, yang kita tahu. Tapi kalau dalam bentuknya yang musanna udah bukan lagi dengan kasroh, tapi dengan ya sukun. Kenapa sakinain, naini, bukan nini? Kalau nini itu adalah bentuk jamak mudzakkar salim, beda lagi. Makanya kita bilangnya bukan muslimain, tapi muslimin. Kita nggak pernah ketemu muslimain, pasti muslimin, kayak gitu. Itu namanya bentuk dari jamak mudzakkar salim, beda dengan bentuk i'rabnya musanna. Bedain musanna dengan muannats, jangan ketukar. Kalau muannats itu perempuan, kalau musanna itu 2. Gitu ya. Mahum? Jadi panjang ya. Luar biasa. Oke, wal fa'il seperti biasa dhamirun mustatirun, tapi takdirnya bukan lagi huwa, tapi takdiruhu hiya, karena akalat ini milik dhamirnya hiya. Dan arruza maf'ul bih mansubun bil fathah. Allahu a'lam. Nanti saya berikan soal-soal, tugasnya itu menerjemahkan dan juga mengi'rab. Saya cuma minta 2 doang kok fiilnya. Pasti domirnya huwa dan hiya. Nggak akan saya minta ana atau nahnu dan lain sebagainya. Cukup di i'rab. Iya, mustatir. Tapi fokus kita mustatir. Nanti pertemuan berikutnya baru kita belajar rincil yang muttasil. Karena muttasil itu sangat banyak. Sekengkean. Ada berapa? Sekian. Berapa ya mutasil? Kalau mustatirnya 2 berarti mutasilnya 12. berapa? 12. Karena kan totalnya 14 domir. 2 itu dipakai untuk mustatir, berarti 12. Iya 12 ya. 12 dipakai untuk mutasil. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas. Kita tutup. Nah, tatim dirasatan fi hadzal nahar bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita